Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, ohayo gozaimasu. Karena kan hari ini aku buat videonya pagi ya. Ini kayak ada nyamuk teman-teman. Kan udah musim panas ya. Jadi segala macam hewan tuh keluar semua gitu. Segala macam serangga tuh keluar semua. Aku selama ini nggak pernah ngeliat semut. Juga tahu-tahu ada semut di dapurku gitu. Mohon maaf ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku ingin menjawab email. Banyak sih yang email aku. Dan banyak juga email yang belum terbalas. Ya Allah teman-teman, mohon maaf ya. Karena aku gak menyangka gitu antusias teman-teman dari video aku membuat video berangkat mandiri Takuti gini tuh melahirkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dan di email juga tuh banyak banget gitu. Bahkan aku ngebalesnya tuh kayak kalau ada kesempatan gitu baru aku bisa bales. Dan ada banyak pertanyaan yang aku rangkum aja gitu ya. Kakak selama kerja di Jepang udah bisa kebeli apa aja gitu. Nah ini aku semangat bikin video ini karena biar supaya teman-teman juga semangat belajarnya, biar ada motivasinya gitu kan. Jadi aku suka membagi yang bermanfaat untuk teman-teman semua gitu kan. Kalau pertanyaan kayak ya yang lain-lain gitu aku kurang suka untuk ngejawab di dalam video gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau ditanya sudah bisa kebeli apa aja gitu kan, aku malu sebenarnya teman-teman karena aku udah masuk tahun kedua ya, dua tahunan lah ya di sini, 2 tahun kurang belum bisa kebeli apa-apa teman-teman. Gimana ya? Tapi alhamdulillah aku sudah bisa melunasi hutangku. Ya kan, karena gajian setahun di sini gajinya untuk ngelunasin hutang gitu kan. Karena ya memang motivasinya kerja di sini adalah untuk bisa ngelunasin hutang kan gitu. Jadi setahun kerja itu untuk ngelunasin hutang, untuk macam-macam lah, untuk beramal juga. Aku nggak pengen bilang ya, mohon maaf ya. Mungkin teman-teman bisa tahu, bisa membaca lah. Alhamdulillah sudah ada pegangan gitu untuk kepentingan akhiratnya. Terus kemudian juga kayak hutang udah lunas gitu kan. Cuman kalau untuk beli barang kayak misalkan tanah, rumah, mobil atau perintilan duniawi yang lain itu aku belum teman-teman. Kenapa? Ya karena yang pertama tadi aku ngelunasin hutang dulu. Dan hutang ini tuh bukan hutang keluarga, hutang yang ditinggalin orang tua gitu, bukan ya. Ini benar-benar pure hutangku atas kebodohan diriku sendiri gitu kan. Dulu kan aku ya judi online juga, main binary option, terus main pinjol, main rentenir, segala macam itulah. Alhamdulillah sudah bisa keluar dari sana dengan bekerja di sini, disyukuri. Alhamdulillah. Terus juga lagi berusaha untuk bisa ke tanah suci kayak gitu kan. Nah, aku kan nggak ada orang tua ya teman-teman ya, jadi nggak ada yang aku transferin uang, nggak ada yang aku nggak ada yang aku bahagiakan gitu, nggak ada. Aku membahagiakan diriku sendiri, aku bekerja untuk menabung untuk diriku sendiri gitu kan. Nah aku aja yang sendiri yatim piatu bisa gitu kan. Nah apalagi teman-teman motivasinya untuk orang tua gitu kan. Misalkan motivasi untuk membahagiakan ibu, membahagiakan bapak, atau pengen merenovasi rumah gitu kan. Yang dari kecil teman-teman tinggal tuh nggak pernah terenovasi kayak gitu aja terus kan. Terus teman-teman tuh pengen mengubah gitu kan ya, pengen memperbaiki. Dan perbaikan itu lahir dari diri teman-teman itu kan. Itu jauh lebih bisa nggak sih ya kan? Aku aja yang sendiri, aku tidak membahagiakan siapa-siapa aja bisa gitu kan. Nyampe sini jalur mandiri. Apalagi teman-teman yang motivasinya itu untuk keluarga, untuk anak misalkan ya. Itu Allah tuh pasti bakalan mudah banget ngabulin doa teman-teman semuanya. Dan ini juga cerita dari temanku ya yang udah di sini gitu kan. 1 tahun, 2 tahun, bahkan juga udah ada yang lebih 5 tahun lebih, itu memang sudah bisa memperbaiki segala keadaan yang sebelumnya kurang baik di Indonesia gitu kan. Ya jadi yang sebelumnya punya rumah kecil jadi agak lebar gitu kan, yang sebelumnya nggak punya aset jadi punya aset gitu, banyak gitu kan. Memang cerita itu fakta teman-teman, ada gitu kan. Cuman kalau untuk cerita bekerja di Jepang akan menjadi miliarder atau triliuner gitu kan,
itu kok menurut aku mustahil ya, kecuali uang itu diputar lagi di Indonesia. Jadi misalkan teman-teman kirim uang untuk orang tua dan orang tua tuh buka usaha lagi gitu. Itu sangat mungkin banget. Karena apa? 9 dari 10 pintu rezeki itu kan dari berdagang, berniaga gitu kan. Makanya sebenarnya aku juga pengen teman-teman kayak aku pengen muterin lagi uangku ini tuh untuk usaha gitu. Tapi aku tidak punya pengendalinya, nggak punya keluarga yang bisa aku mintain tolong buat ngembangin usaha gitu kan, nggak ada. Jadi yang bisa aku lakukan adalah usaha sendiri dengan berjualan produk digital dengan onlinean kayak gitu kan. Nah, apalagi teman-teman yang punya keluarga, misalkan ayah ibu yang punya basic tentang peternakan, ya kan, atau buka usaha gitu kan. Teman-teman tahu nggak ini IG-nya Mbak Aliyah itu kan, dia tuh pergi ke Jepang, uangnya itu ditransfer untuk orang tuanya, dan orang tuanya di Indonesia itu punya usaha gilingan tepung. Nah, makanya dia bilang berangkat ke Jepang kaya raya, banyak uang, ya karena itu uangnya diputar lagi gitu kan ya, untuk berwirausaha gitu kan. Karena aku tuh juga suka jualan teman-teman. Aku tuh memang mempercayai gitu kan, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam berdagang gitu kan. Memang dari sebelum aku berangkat ke Jepang juga sudah berdagang gitu kan di Shopee gitu. Nah, aku juga merekomendasikan gitu kepada teman-teman, kalau misalkan nanti sudah di Jepang, udah kerja gitu kan ya, punya gaji, misalkan ya gaji bersih 15 juta gitu kan, buat bayar apa tuh, makan, terus kirimin ke orang tua gitu kan. Kirimin ke orang tua tuh minta ke orang tuanya buat ngembangin usaha lagi gitu, buat diputar lagi uangnya gitu kan. Jangan sampai stuck, jangan sampai kayak buat hura-hura doang gitu kan, jangan sampai. Apalagi untuk pamer ke tetangga sekitar. Kalau kita udah pamer, karena kita udah kerja di luar negeri, ngasilin banyak uang, terus kita pamer ke tetangga, ingat teman-teman, itu awal dari kejatuhan kita. Ya, karena aku yang ngelihat gitu kan, banyak banget orang-orang yang bekerja di Jepang, terus di rumahnya, di kampungnya itu penuh dengan kesombongan gitu. Banyak ya, jangan sampai seperti itu. Karena kita harus tahu, harus paham, harta ini kan yang punya Allah, dititipkan untuk kita. Terus kemudian Allah bisa dengan mudah saja mengambil harta kita itu gitu kan. Bisa dengan mudah kayak sekejap ngambil harta kita habis dan kita udah gak bisa apa-apa lagi gitu kan. Mau kayak gitu? Jangan ya. Karena kita harus tahu esensi dari uang yang diberikan Allah ke kita itu kalau bisa untuk jalur kebaikan semuanya ya. Untuk aku mungkin bisa ya, karena aku nggak punya tanggungan gitu, nggak punya siapapun yang aku biayai gitu. Aku hanya membiayai diriku sendiri. Ini langsung aku ceritakan aja ya. Mohon maaf, bukan ria, bukan apa, bukan sombong ya. Karena aku tidak ada yang aku bahagiakan gitu kan ya, nggak ada yang aku tanggung gitu kan teman-teman ya. Jadi aku itu mengalokasikan uangku itu untuk kepentingan akhirat gitu. Nih jangan bilang siapa-siapa ya. Gitu. Jadi kalau misalkan jalanku untuk meraih ridha Allah itu adalah dengan mencari yaitu tadi ya, kayak beramal ke yang membutuhkan gitu kan. Nah, apalagi teman-teman untuk ke orang tua gitu kan, itu kan lebih besar pahalanya gitu kan ya. Nah, jangan pernah pelit untuk orang tua, untuk keluarga, karena sedekah terbaik adalah sedekah kepada orang-orang terdekat gitu kan. Dan bersyukurlah masih punya keluarga, bersyukurlah masih punya adik. Nah, pulang ke Indonesia tuh gak kesepian teman-teman. Kok rada sedih ya, karena aku udah gak punya orang tua ya, dan aku udah gak punya keluarga gitu kan. Maksudnya ya kakak punya gitu kan, cuman aku kan gak punya adik, anak bungsu gitu. Jadi aku ya berjuang sendirilah gitu. Pokoknya sendirian, kesepian gitu tuh aku alamin banget. Dan udah lama gitu, sampai mungkin nanti aku akan menikah gitu kan. Nah, balik lagi ya, kalau teman-teman berangkat ke Jepang, kemana, ke Hong Kong atau kemanapun gitu kan, jangan pernah untuk tinggalkan sholat, jangan pernah untuk selalu sedekah, dan jangan sombong, jangan suka pamer. Karena apa? Bisa jadi itu nanti akan mengundang ain teman-teman, percaya ain kan.
Nah, ain itu sulit kita hindarin loh, ya kan? Orang itu melihat kenikmatan diri kita dan bisa-bisa kenikmatan dari kita itu akan dicabut Allah gitu kan, karena menimbulkan keirian untuk orang sekitar gitu kan. Oke, itu aja ya teman-teman yang bisa aku bagi. Nah, aku belum bisa beli apa-apa. Kalau kayak cuman beli elektronik, laptop, iPhone gitu kan, bisa gitu kan. Itu kan remeh-temeh gitu kan. Bahkan di titik ini aku tuh berpikir gini teman-teman. Dulu kan aku pernah kredit motor ya. Motor itu harga barunya, kontannya 18 juta. Tapi aku ngambil kredit. Dan aku kayak geleng-geleng gitu, ya Allah. 18 juta doang aku ngambil kredit waktu itu gitu kan. Aku dulu kerja gajiku 1.500.000, ngambil kreditan itu angsuran tiap bulannya 655.000. Dan aku kayak merasa bodoh gitu teman-teman. Kenapa ya aku dulu kredit ya? Kenapa dulu aku butuh banget motor itu ya? Kenapa dulu aku kayak motor kredit aja pamer gitu. Sekarang kalau aku compare, aku bandingkan dengan diriku yang sekarang, beli motor cash aja bisa gitu kan. Nah ya mungkin orang akan mengalami tahapnya itulah gitu kan. Mengalami tahapnya senang punya motor kredit. Terus kemudian nanti ketika dia sudah kehidupannya berbeda, dia akan tidak senang lagi untuk kredit gitu kan. Teman-teman mohon maaf ya kalau ngalor ngidul ya, aku kurang fokus juga. Teman-teman semoga dapat diterima. Intinya kalau misalkan aku di sini belum bisa beli apa-apa, tapi kalau cuman kayak elektronik segala macem itu aku udah bisa lah, dan lunas hutang juga udah bisa, alhamdulillah gitu kan. Mungkin kalau aku nggak ngelunasin hutang, aku juga udah bisa beli aset gitu kan. Cuman karena kan aku harus ngelunasin hutang dulu gitu kan, yang lebih penting gitu, karena kan hutang itu kewajiban gitu kan. Yang pertama harus kita bayar itu justru bukan sedekah tapi hutang dulu. Kalau kita punya hutang ya, hutang itu harus diduluin gitu kan. Nah kemudian nanti kalau sudah di Jepang, atau teman-teman yang sudah di Jepang, jangan pelit sama keluarga, jangan pernah merasa keluarga itu morotin kita, dan banyak-banyak sedekah, apalagi untuk keluarga terdekat. Kemudian juga jangan sombong, jangan suka pamer gitu ya. Teman-teman, semoga video ini dapat memberikan manfaat meskipun sedikit. Terima kasih sudah menonton. Aku doakan teman-teman semoga semakin lancar, rezekinya lunas, hutangnya tercapai, semua keinginan dan cita-cita teman-teman semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.